Selamat pagi sahabat IPA, selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran IPA kali ini di kelas 9. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar untuk bab yang pertama, yaitu mengenai sistem reproduksi pada manusia. Untuk modul pembelajarannya sudah Ibu kirimkan dalam grup mata pelajaran, sehingga untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas yang pertama mengenai submateri tentang pembelahan sel. Nah, untuk materi pembelahan sel, adik-adik sahabat IPA bisa lihat di dalam modul pada halaman 1, 2, dan 3. Di dalam modul tersebut penjelasannya sudah ada. Di sini Ibu hanya memperjelas materinya saja, bagaimana proses pembelahan sel itu terjadi, apa saja yang terjadi dalam proses pembelahan sel. Kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pembelahan sel. Dalam hal ini, apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses membagi satu sel induk menjadi 2 atau lebih sel anak dengan cara membelah diri. Itu yang dimaksudkan dengan pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Organisme uniseluler itu artinya organisme yang terdiri dari satu sel tunggal. Sedangkan organisme multiseluler artinya organisme yang terdiri dari banyak sel. Itu pada pelajaran pada kelas 7 kalian sudah mempelajarinya. Pembelahan sel berfungsi atau tujuannya untuk yang pertama pertumbuhan, yang kedua perbaikan, dan yang ketiga reproduksi. Untuk pertumbuhan artinya makhluk hidup mengalami pertumbuhan semakin lama semakin besar. Hal ini karena sel yang ada di dalam tubuh makhluk hidup tersebut mengalami proses pertumbuhan. Jadi sel tadi dia membelah, fungsinya untuk proses pertumbuhan makhluk hidup. Yang berikutnya fungsi perbaikan. Dalam artinya pada tubuh makhluk hidup apabila terjadi kerusakan, maka sel ini berfungsi membelah untuk memperbaiki bagian-bagian sel yang rusak tadi. Dan yang berikutnya reproduksi, dalam hal ini untuk memperbanyak keturunan. Pembelahan sel dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pembelahan amitosis atau disebut juga dengan pembelahan langsung. Yang kedua pembelahan mitosis atau disebut pembelahan tak langsung pada sel tubuh. Dan yang ketiga pembelahan meiosis, yaitu pembelahan tak langsung pada sel kelamin. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pembelahan amitosis. Dalam pembelahan amitosis, sel induk membagi diri secara langsung menjadi 2 sel anak. Contohnya seperti pada sel amoeba proteus dan Euglena viridis. Gambarnya itu sudah ada di dalam modul. Adik-adik bisa lihat juga, sahabat IPA bisa lihat kembali dalam tayangan yang Ibu tampilkan ini. Pada gambar yang pertama itu proses amitosis pada sel amoeba. Sedangkan pada gambar yang kedua itu proses amitosis pada sel Euglena. Nah, pada gambar tersebut sahabat IPA amoeba maupun Euglena dia mengalami pembelahan amitosis, yaitu dia membelah diri secara langsung. Di situ kita perhatikan ketika inti selnya pada gambar yang pertama, sahabat IPA bisa lihat pada gambar yang pertama ini inti sel pada bagian yang Ibu tunjukkan ini dia akan
mengalami proses pembelahannya. Ini adalah di dalam inti sel ini terdapat kromosom. Kromosom itu merupakan materi genetik yang berperan dalam proses pewarisan sifat. Nah, nanti kromosomnya ini, inti selnya ini dia akan membelah secara langsung. Dari sini kita lihat ke gambar yang kedua, dia membelah menjadi dua. Selanjutnya membran plasmanya juga ikut terbentuk. Pertumbuhan berlanjut dari sel, selanjutnya pembelahan menjadi dua sel. Jadi di sini dia membelah secara langsung. Begitu juga dengan proses amitosis pada sel euglena. Sahabat IPA bisa lihat pada gambarnya. Itu mengenai pembelahan amitosis. Jadi mula-mula inti selnya membelah menjadi dua, kemudian diikuti dengan pembagian protoplasma. Nah, ini inti selnya ini membelah menjadi dua, kemudian diikuti dengan protoplasma yang di bagian luarnya ini dia juga mengalami protoplasmanya ini mengalami pembagian menjadi dua. Bersamaan dengan itu membran plasma sedikit demi sedikit membentuk menjadi dua sel baru. Dan amitosis ini biasanya terjadi pada makhluk hidup tingkat rendah yang tubuhnya hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler tadi. Itu untuk pembelahan amitosis. Berikutnya, sahabat IPA, kita masuk ke pembelahan mitosis. Untuk pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan yang bersinambungan atau berhubungan, yaitu ada profase, ada metafase, anafase, dan telofase. Sebelum memasuki tahapan pembelahan tersebut, biasanya sel mempersiapkan diri terlebih dahulu. Masa persiapan ini kita sebut dengan istilah interfase. Selama interfase, sel akan menggandakan ADN. ADN itu kepanjangan dari asam deoksiribosa nukleat. Dan selama interfase tadi dia menggandakan ADN dan juga memperbanyak protoplasma. Ada 4 fase pembelahan mitosis tadi. Kita masuk ke fase yang pertama, yaitu profase. Untuk profase, arti dari profase itu adalah kromatin akan menebal jadi kromosom, dan dalam tahap profase, pada fase profase ini kromatin akan menebal menjadi kromosom dan mulai mereplikasi diri, dan sentriol mulai membentuk benang-benang gelendong yang menghubungkan kedua kutub sel. Fase yang kedua, metafase, di mana selaput inti menghilang total dan kromosom menempatkan diri di bidang ekuator. Tahap yang ketiga, anafase, yaitu tahap di mana sentromer membelah dan diikuti pembagian kromosom menjadi dua, kemudian berpindah ke kutub yang berlawanan. Tahap yang terakhir, telofase, di mana terbentuk selaput inti baru pada masing-masing wilayah kutub sehingga membentuk dua sel baru. Untuk lebih jelasnya, sahabat IPA bisa lihat pada gambar yang ada di dalam modul maupun gambar yang Ibu tayangkan. Di sini ada 4 fase tadi, ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang pertama, profase. Sahabat IPA bisa lihat kromatin menebal jadi kromosom. Kromatin yang menebal menjadi kromosom di sini, sahabat IPA di sini yang berwarna biru dan merah. Yang berbentuk warna biru dan merah ini merupakan kromatin yang menebal jadi kromosom. Jadi ini merupakan kromosomnya. Setelah itu sentriol mulai membentuk benang-benang gelendong yang menghubungkan kedua kutub. Benang-benang gelendong yang menghubungkan kedua kutub itu di sini adalah seperti garis-garis hitam yang menghubungkan antara kutub yang di sebelah sini dengan kutub yang sebelah sini. Jadi garis-garis hitamnya ini merupakan benang-benang gelendongnya.
itu pada tahap profase. Pada tahap metafase, selaput inti menghilang. Jadi selaput inti ini yang di bagian ini, pada sel induknya ini, yang bagian lingkaran ini yang merupakan selaput intinya. Jadi pada tahap profase dia masih terbentuk di sini, masih terbentuk, tetapi pada tahap metafase selaput intinya akan menghilang secara total. Pada tahap profase dia mulai menghilang secara pelan-pelan, tetapi pada tahap metafase dia akan menghilang secara total. Selaput intinya itu akan menghilang secara total, dan kromosom yang warna biru dengan warna merah ini akan menempatkan diri di bagian bidang ekuator. Bidang ekuator itu adalah bidang bagian tengah pembelahannya. Dia berada di bagian tengah dari pembelahan sel tersebut. Nah, ini ada kutub, satu kutubnya di sini, satu kutubnya di sini. Nah, yang warna hitam garis ini adalah benang-benangnya tadi. Benang-benang gelendong yang menghubungkan kedua kutubnya. Sedangkan kromosomnya berada di bagian tengah bidang pembelahannya. Yang berikutnya kita masuk ke tahap anafase. Pada tahap anafase, sentromer membelah dan diikuti pembagian kromosom menjadi dua, kemudian berpindah ke kutub yang berlawanan. Di sini sahabat IPA bisa lihat pada tahap metafase kromosomnya masih berada di bagian tengah bidang ekuator, di bagian tengah bidang pembelahan. Nah, di tahap anafase kromosomnya tersebut akan membagi menjadi dua. Ya, di sini kromosomnya seperti tanda sila. Nah, di sini dia akan berpisah menjadi dua. Satunya lari ke sebelah atas, ke kutub bagian atas, dan satunya lagi akan masuk ke kutub bagian bawah. Dia akan masuk ke kutub bagian bawah. Jadi ya, pada tahap anafase ini kromosom menjadi dua, berpisah menjadi dua bagian, kemudian pindah ke kutub yang berlawanan. Masuk ke tahap yang terakhir yaitu telofase, terbentuk selaput inti baru. Pada tahap profase tadi, pada tahap profase intinya itu akan mulai menghilang, dan metafase itu intinya, selaput intinya menghilang total. Maka di tahap telofase selaput intinya akan terbentuk baru pada masing-masing kutub. Jadi ketika di anafase tadi kromosom mengarah ke kutub yang berlawanan, ada dua kutub tadi, maka di telofase selaput inti baru ini akan mulai terbentuk, sehingga masing-masingnya itu mulai terbentuk menjadi dua sel baru. Yang selanjutnya ini ada dua sel anak yang baru. Jadi kalau pada pembelahan mitosis, sifat sel anaknya itu masih sama seperti sel induknya. Nanti sebentar di bagian terakhir kita lihat perbedaan antara pembelahan mitosis dan meiosis, baru Ibu jelaskan kembali. Kita masuk ke yang berikut, pembelahan meiosis. Pembelahan secara meiosis hanya terjadi pada pembentukan sel kelamin atau gonad dari sel induk benihnya. Pada meiosis, tahapannya berlangsung dalam dua putaran, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Untuk pembelahan meiosis, sahabat IPA, dia prosesnya itu sama seperti pada pembelahan mitosis. Ada 4 tahap, hanya bedanya itu pada meiosis tahapannya berlangsung dalam dua putaran. Jadi ada meiosis pertama dan juga meiosis kedua. Nah, ketika meiosis kedua terjadi, reduksi atau pengurangan jumlah kromosom dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Untuk lebih jelasnya, sahabat IPA perhatikan pada gambar proses pembelahan meiosis berikut. Jadi untuk pembelahan meiosis, dia prosesnya sama seperti pada pembelahan mitosis. Ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Hanya yang membedakan pembelahan meiosis dan mitosis, yaitu pada meiosis dia berlangsung dalam dua putaran, yaitu ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Sahabat IPA bisa lihat di gambar,
Meiosis pertama itu dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase itu merupakan tahap meiosis yang pertama. Sedangkan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2 itu merupakan tahap meiosis yang kedua. Proses pembelahannya sama seperti pada pembelahan mitosis yang tadi Ibu sudah jelaskan itu. Hanya di sini yang membedakan itu adalah pada meiosis dia berlangsung dalam 2 putaran. Dalam putaran yang pertama, meiosis yang pertama terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dia akan menghasilkan 2 sel anak di mana jumlah kromosomnya masih sama seperti sel induknya, yaitu diploid 2N. Nah, selanjutnya dia akan masuk ke tahap meiosis yang kedua. Dari 2 sel anak ini, masing-masing sel anak akan melakukan pembelahan meiosis kedua. Jadi dia masuk mulai di profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Masing-masing sel anak dia akan melakukan proses pembelahan sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, dan selanjutnya dia akan menghasilkan 4 sel anak. Ada 4 sel anak. Jadi pada sel induknya itu dia sifatnya itu adalah diploid 2N. Nah, terakhir dia akan menghasilkan 4 sel anak ini, masing-masing itu bersifat haploid. Itu perbedaan antara mitosis dan meiosis itu di situ. Jadi nanti sebentar lebih jelasnya itu kita masuk bahas tentang perbedaan antara mitosis dan meiosis. Kita langsung saja tabel perbedaan pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Sahabat IPA bisa lihat dalam tabel tersebut ada ciri pembedanya, pembelahan mitosis punya dan pembelahan meiosis. Yang pertama, tujuan pembelahan. Pembelahan mitosis itu tujuannya untuk pertumbuhan dan regenerasi sel. Ibu ulangi, tujuan pembelahan dari pembelahan mitosis, pertumbuhan dan regenerasi sel. Pertumbuhan tadi Ibu sudah jelaskan, makhluk hidup semakin tambah besar karena adanya pembelahan sel. Regenerasi sel itu artinya perbaikan sel. Nah, pembelahan meiosis punya itu dalam reduksi kromosom, yaitu pembentukan gamet. Dalam hal ini reproduksi. Yang kedua tempat terjadinya proses pembelahan. Untuk mitosis terjadi di dalam sel-sel tubuh atau di dalam sel somatik, sedangkan pembelahan meiosis terjadi di dalam sel-sel kelamin. Itu tempat terjadinya. Berikutnya jumlah pembelahan. Pembelahan mitosis dia proses berlangsungnya hanya 1 kali. Sedangkan pembelahan meiosis proses berlangsungnya 2 kali, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua. Jumlah sel anak hasil pembelahan. Pembelahan mitosis punya menghasilkan 2 sel anak, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. Dan yang berikutnya, komponen genetik. Pembelahan mitosis, komponen genetiknya sama dengan sel induknya. Dia sama persis dengan sel induknya, sedangkan pembelahan meiosisnya berbeda dengan sel induk. Dalam hal ini setengah dari sel induk. Untuk lebih jelasnya ada di penjelasan di bawahnya. Jumlah kromosom, sel induknya itu diploid, maka dia menghasilkan sel anaknya juga diploid. Dalam hal ini 2N tetap diploid 2N juga. Nah, untuk pembelahan meiosis punya sel induknya itu diploid dan terakhir sel anaknya itu bersifat haploid. Itu beberapa, ada 6 poin yang menjadi pembeda antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, sahabat IPA sekalian, untuk
tahapan profase pada meiosis yang pertama. Pada proses meiosis yang pertama itu berlangsung dalam beberapa subfase. Ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Untuk penjelasannya itu sahabat IPA bisa baca di dalam modul. Mungkin untuk pembelajaran kita kali ini tentang pembelahan sel, Ibu jelaskan secara singkat seperti itu. Apabila masih kurang jelas, sahabat IPA bisa bertanya, bisa melalui pertanyaan secara langsung di dalam grup mata pelajaran maupun japri ke Ibu. Ibu akan jawab pertanyaan kalian untuk menjelaskan kembali materi tentang proses pembelahan sel. Proses pembelahan sel ini merupakan materi dasar untuk kita masuk ke materi tentang sistem reproduksi manusia, sehingga yang menjadi utamanya itu kalian harus pahami pembelahan mitosis itu yang bagaimana, pembelahan meiosis itu yang bagaimana. Perbedaannya itu sangat jelas di tabel perbedaannya tadi, dan juga ada 4 tahap utama, yaitu tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nanti di meiosis punya ada meiosis pertama dan juga meiosis kedua. Nanti meiosis pertama punya tinggal tambah profase pertama, metafase pertama, anafase pertama, telofase pertama. Nah, meiosis kedua punya profase pertama, kedua, metafase kedua, anafase kedua, dan telofase kedua. Hanya itu saja beberapa hal yang Ibu jelaskan. Untuk materi ini sahabat IPA bisa mendalaminya lagi dengan mengerjakan soal LKPD 1. LKPD 1 sahabat IPA lihat di dalam modul pada bagian LKPD 1. Untuk mendalami materi tentang pembelahan sel ini, silakan mengerjakan soal LKPD 1. Sekian saja, terima kasih, salam sehat.